Lanjutan lagi dari episode di Bang Syari kemarin, gue juga mau lanjut untuk ngebahas tentang Trinitas dalam kekristenan. Dari bagaimana anggapan Bible sendiri terhadap Trinitas, literatur kekristenan, dan sarjana-sarjana mereka terhadap konsepsi Trinitas ini. Dan mungkin gue juga nggak banyak membahas tentang sejarah asosiasi Trinitas terhadap pengaruh paganisme dan Helenisme dari ajaran filsafat dan teologi budaya Yunani, Romawi. Karena itu udah umum dibahas di mana-mana, dan kalau lu belajar sejarah Kekaisaran Romawi, bisa dari Nero sampai Konstantin, itu ada link heterokultur yang dari situ pasti cukup mempengaruhi struktural theological kekristenan sendiri, karena ikon agama Kristen pada saat itu berada di bawah kekaisaran dan budaya kekaisaran pada saat itu di bawah pengaruh Romawi, Yunani, paganisme. Tapi sekarang gue nggak akan ngebahas itu, dan ini bukan fallacy ya atau association fallacy, ini historical facts. Dan tentang doktrin Trinitas ini yang diusulkan dari Credo Nikea bahwa Bapa berbagi natur esensi dengan Putra, Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga pribadi satu hakikat, masing-masing berbeda tapi satu, dan seterusnya. Ini dibentuk atas dasar asumsi teologis, bukan tekstual, dari pendekatan filsafat Yunani dan Helenisme, antara penggunaan ousia, esensi hakikat, dan hipostasis, entitas pribadi. Dulu di awal kekristenan, penyebutan ousia dan hipostasis itu diartikan sama, tapi sekarang mungkin dibedakan ya. Natur hakikat Yesus yang sama dengan Bapa itu biasa disebut hypostasis union atau juga homoousios. Nah, anggapan konsepsi ini itu tercipta melalui banyak konsili ekumenisme untuk kesatuan gerakan kekristenan. Yang pertama ada kurang lebih 7 konsili yang dipublikasi di antara abad ketiga, 4 sampai 6 Masehi. Itu menimbulkan banyak kontroversi, ada yang nolak, ada yang minta revisi, sampai akhir di abad keempat di 381 Masehi dari konsili Konstantinopel itu yang cukup memperkuat doktrin Trinitas ini. Sebelumnya ada juga konsili Konstantinopel di 360 Masehi, cuma disembunyikan karena itu menolak istilah homoousios hypostatic union dari doktrin Trinitas ini. Dan untuk kekristenan di awal era dari zaman Yesus abad pertama sampai akhir abad ketiga, itu banyak dari mereka yang juga menolak doktrin Trinitas dan punya keyakinan yang sangat beragam. Bart Ehrman dalam bukunya Lost Christianities, ia memberikan pemahaman kekristenan awal, Bible Babel masing-masing dari mereka yang mereka bawa, dan kepercayaan kekristenan mereka yang sepenuhnya beragam. Selama 3 abad pertama kekristenan dan kepercayaan yang ditemukan antara orang-orang yang menyebut diri mereka Kristen sangat beragam, sehingga perbedaan antara Katolik Roma, Baptis primitif, dan Advent hari ke-7 itu nggak ada bandingannya sama sekali. Nah, besok mungkin gue akan ngebahas lebih jauh tentang kepercayaan awal kekristenan. Gue buat videonya nanti terpisah aja ya, kalau di sini ntar jadi numpuk juga mungkin ya. Setelah itu baru gue ngebahas perspektif Islam sendiri terhadap Trinitas. Jadi untuk sekarang kita fokus ke konsep Trinitas aja, apakah itu sesuai dengan Bible, terus bagaimana anggapan literatur kekristenan sendiri terhadap doktrin Trinitas ini. Dan gue nggak akan ngebahasnya itu dengan kata-kata gue sendiri, melainkan gue akan ngambil jawaban semua dari literatur kekristenan dan dari sarjana mereka. Jadi biarin mereka yang ngomong ya kan, gue cuma ngutip. Dan kalau orang-orang Kristen nih pada nonton nih ya kan, lu nggak bisa nyalain gue ya kan, lu salahin sono literatur lo sendiri dan sarjana lo sendiri, karena gue bukan bukti primernya juga di sini, oke? Dan kita sebagai orang yang hidup beragama tinggal di Indonesia, kita itu harus saling menjaga perdamaian, bukan? Nah, bagaimana caranya kita menjaga perdamaian? Dengan cara silaturahmi intelektual, saling membuktikan kebenarannya masing-masing. Itulah cara menjaga perdamaian. Karena kalau lo itu nggak punya kebenaran lo masing-masing, bagaimana lo bisa berdamai dengan orang lain, sedangkan lo sendiri aja nggak bisa berdamai dengan diri lo sendiri. Tapi serius ya, gue bawakan ayat dalam Quran tentang menyerukan panggilan ke Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu ditujukan kepada kaum yang memegang kitab. Ini secara umum dalam Islam itu ditujukan kepada Yahudi dan Kristen. Tapi ulama Islam ada juga perbedaan pendapat apakah Majusi juga bagian dari Ahlul Kitab dan sebagainya ya. Tapi yang umum itu dari Yahudi dan Kristen. Dan sekarang kita juga lagi ngomongin kekristenan. Quran dalam surah Ali Imran ayat 64 cukup jelas di situ untuk menyerukan kepada ahli kitab agar saling datang ke persamaan kita, kedekatan kita dalam memegang satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah saja, monoteis, dan kita tidak mempersekutukannya atau mengasosiasikannya dengan segala sesuatu apapun. Dan
bahwa kita juga tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, Tuhan monoteis, Tuhan yang esa. Dan kalau mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Dalam ayat Quran ini, seorang Muslim itu diperintahkan untuk menjalin kedekatan dan kesamaan di antara para ahli kitab. Sebelum kita masuk ke detail perbedaannya masing-masing, bahwa kita itu kan percaya nih, sama-sama percaya Tuhan itu satu, ya kan? Tapi itu sih kalau lo itu mengaku sebagai agama monoteis ya, yang percaya Tuhan itu satu, dan berarti juga kitab lo juga harus konsisten ngomongin ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja nih, langsung ke klaim ketrinitasan ya. Karena kan banyak orang Kristen yang mengambil ayat-ayat implisit dan ambigu untuk menjustifikasi klaim ketrinitasan. Contohnya itu tentang bagaimana Bapa dan Putra itu adalah satu dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, atau pada mulanya adalah firman dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Tapi itu sama sekali nggak mendukung trinitas. Itu cuma malah membawa lo ke perbidatan atau heresi dari dasar modalistik. Pada dasarnya itu non-trinitarianisme kalau menggunakan ayat-ayat ambiguitas itu. Karena trinitas itu berbicara tentang tiga pribadi, satu hakikat. Jadi kita harus ngambil ayat-ayat yang eksplisit, yang jelas untuk klaim tiga pribadi, bukan dua, bukan satu. Karena kalau lu gunain ayat yang implisit, yang ambigu, itu cuma malah jadi a circular ipsi-dixit argument of silence, karena hal itu nggak membuktikan apapun. Dan satu-satunya ayat yang eksplisit, yang cukup jelas ngomongin tiga pribadi satu hakikat itu biasanya dari Yohanes pertama pasal 5 ayat 7, yang tertulis ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini adalah satu-satunya ayat yang cukup jelas, eksplisit, yang menggambarkan doktrin Trinitas. Tapi ayat ini juga dipermasalahkan oleh para sarjana Kristen, dan mereka menyebutnya itu sebagai koma Yohaneum karena ayat ini tidak ada pada manuskrip Yunani sebelum abad ke-16. Itu baru ada setelahnya di manuskrip Latin. Kalau kita lihat di versi King James di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia itu ada di TB terjemahan baru. Di situ tertulis ayat ini, ada ayat ini. Tapi kalau kita lihat di NIV itu cuma disebut ada 3 saksi. Sama juga kayak di NLT itu ada footnote-nya di sana, catatan kaki yang tertulis ada penambahan pada manuskrip belakangan. Dan di Bible versi lain di BIMK atau Alkitab Bahasa Indonesia masa kini juga sama, disebutnya cuma hanya ada 3 saksi, nggak ada lanjutannya. Dan di TSI terjemahan sederhana itu cuma tertulis Roh Kudus, air, dan darah. Ada beberapa perbedaan dalam manuskrip untuk penjelasan ayat ini. Bart Ehrman, seorang sarjana perjanjian baru, dia percaya bahwa nggak ada dasar eksplisit untuk doktrin Trinitas. Dalam bukunya Misquoting Jesus, dia singgung ayat partikular ini. Dia bilang, ada satu bagian penting dari kitab suci yang tidak dimuat dalam naskah sumber Erasmus. Ini adalah catatan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8 yang oleh para ahli itu disebut sebagai koma Yohaneum, yang ditemukan dalam manuskrip Vulgata Latin namun tidak ditemukan dalam sebagian besar manuskrip Yunani. Ini adalah ayat yang misterius yang dengan tegas mendukung ajaran tradisional gereja tentang Allah Trinitas yang esa. Tanpa ayat ini, doktrin Trinitas itu harus disimpulkan dari gabungan beberapa bagian untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan, juga Roh Kudus dan Bapa, tetapi hanya ada satu Tuhan. Jadi ayat itu sangat dipertanyakan keasliannya karena manuskrip sebelumnya itu nggak ada penyebutan hal itu. Itu sama aja kayak orang Yahudi yang percaya bahwa Talmud itu perkataan Musa. Padahal Musa itu udah ribuan tahun yang lalu mati lebih dulu, dan kenyataannya Talmud itu bukan perkataan Musa tapi perkataan rabe-rabe mereka. Karena kalau lu percaya ayat ini dalam Yohanes pertama pasal 5 ayat 7-8 ini, berarti lu bilang ke gua bahwa lu butuh waktu 15 abad, 1500 tahun untuk menemukan ayat yang baru yang mendukung doktrin Trinitas. Wah, itu sih dipertanyakan ya. Ada juga beberapa orang Kristen itu yang bilang bahwa Trinitas itu ada di Perjanjian Lama atau di kitab Yahudi. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas ini ya, karena useless. Ini kan kita ngomongin kitab Yahudi ya, dan gak ada Rabe Ortodoks yang bilang begitu, yang percaya akan hal itu. Itu cuma klaim orang Kristen doang. Lu bisa nyebut itu sebagai cocokologi. Rabe itu konsensus dalam tradisi Yahudi, perintah dalam Torah, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Ini perintah penegasan hukum Yahudi, mitzvah, untuk mengakui bahwa Tuhan itu satu, yang disebutnya dalam
doa Shema mereka setiap hari yang harus dibaca secara wajib. Dan Shema ini dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ini juga diulangi oleh perkataan Yesus sendiri dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31. Orang bertanya kepada Yesus, "Hukum manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Nah, orang Kristen itu cocokologinya di situ. Mereka masukin polisemi linguistik, bla 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 bla, atau apapun lah itu ya. Itu begini begitu. Mereka masukin semua filsafat Yunani mereka di situ. Tapi masalahnya Tuhan itu sangat eksplisit, udah jelas bilang begitu, dan Allah mau puterin firman Tuhan dan menganggapnya sebagai ayat yang implisit. Itu yang jadi masalah karena orang Yahudi sendiri nggak mungkin setuju sama lo. Dan bahkan itu juga disetujui oleh Yesus sendiri di dalam ayat itu udah jelas. Tuhan itu satu, Esa. Terus lu mau bilang Tuhan itu ada berapa maksudnya? Dan kalau lu nggak setuju nih Tuhan itu satu, berarti lo itu politeis. Kalau lo bilang lo bukan politeis, berarti lo itu menolak firman Tuhan. Dan kalau lo bilang lo nggak menolak firman Tuhan, berarti lo itu munafik karena lo sendiri muter-muterin firman Tuhan. Nah, karena lo sering bilang orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang suka muterin firman Tuhan, ya berarti lo juga bagian dari mereka. Jadi balik lagi ya, secara umum dalam kitab perjanjian lama itu atau kitab Ibrani, kitab Yahudi ini, itu nggak menunjukkan doktrin Trinitas. Tadi di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, Shema Yisrael, itu malah mendukung Unitarian bukan Trinitarian. Dan itu juga tadi diajarkan oleh Yesus sendiri dalam Ulangan itu diulangi kan tadi di dalam Markus tadi. Jadi antara lo itu mau mengikuti Yesus dengan mengafirmasi ayat itu, atau lo mau ngikutin orang pagan yang menegasi ayat itu. Pada tahun 529 Masehi, Yustianus, seorang kaisar Kristen Bizantium atau Romawi Timur, memerintahkan penulisan ulang hukum Romawi baru yang disebut sebagai Kode Yustianus atau Kitab Undang-Undang Yustianus sebagai kumpulan hukum dan interpretasi hukum yang dikembangkan di bawah kekaisaran. Dan dari situ, hukum Shema Yisrael dilarang sepenuhnya. Kaisar Kristen Yustianus melarang pembelajaran Torah dan Mizvah atau perintah lainnya, secara khusus pembacaan Shema yang secara jelas mendeklarasikan ketuhanan yang satu, atau dalam Arabic term itu tauhid, konsep satu Tuhan ini yang berkontradiksi dengan doktrin ketrinitasan dalam ajaran kekristenan. Mereka, otoritas kekaisaran Kristen Bizantium, mereka mempunyai masalah dengan Shema dan mereka melarang untuk membaca Shema dan bahkan untuk berdoa. Kekaisaran Kristen Romawi Timur, Bizantium, itu tidak melarang berdoa secara umum. Mereka hanya melarang Shema Yisrael karena menurut mereka dalam Shema Yisrael itu menunjukkan unitas Tuhan atau konsep satu Tuhan yang esa yang berkontradiksi dengan konsep Trinitas. Yustianus intervensi peribadatan Yahudi dengan melarang Shema, pendeklarasian satu Tuhan, dan menyarankan sinagog-sinagoga menggunakan bahasa Yunani bukan bahasa Ibrani. Tuh kan, aduh gimana ya, katanya monoteis tapi kok doa Shema dilarang. Jadi begitu ya kalau ngomongin sejarah kekristenan Romawi, Yunani, Helenistik itu begitu. Mereka itu benci sebenarnya sama monoteis. Nah ketika pemimpin lo itu dipimpin oleh mereka, ya lo harus mempertanyakan keimanan lo. Lo itu mau ngikutin Yesus atau kekaisaran Romawi. Sekarang itu kita balik lagi ke perjanjian baru tadi. Ada yang bilang Trinitas itu didapat dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 yang tertulis, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus." Apakah itu membuktikan Trinitas? Kagak. Itu nggak ngomongin relasi hubungan dari ketiga nama tersebut. Nggak ngomongin ousia dan hipostasis sifat ketuhanannya sendiri. Nggak bilang mereka itu tiga tapi satu. Nggak bilang itu terdiri dari tiga pribadi tapi satu hakikat. Nggak bilang apapun tentang Tuhan. Jadi itu nggak membuktikan apapun selain dari pengandaian dan modalitas. Ayat tersebut ya cuma bilang untuk membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak bilang Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda tapi satu, atau sembahlah Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus, mereka bukan tiga Tuhan tetapi satu Tuhan. It doesn't say anything, okay? Jadi itu sama kayak orang Muslim yang bilang syahadatain, ada nama Muhammad di sana, ya. Baptis itu kurang lebih sama kayak gitu. Itu kan emphasis penegasan antara mediator ke Tuhan sebagai klaim perantaraan mengenal Tuhan melalui ajaran dari para nabi-nabinya yang diutus oleh Tuhan pada masa-masanya. Begitu, at least ya dalam pandangan Islam seperti itu ya.
Dan ayat ini juga cukup dipermasalahkan juga ya bagi sebagian sarjana terkait perbedaan manuskrip. Bart Ehrman juga pernah nyinggung hal ini ya. Contoh baptis kayak gini tuh juga bisa ditemuin di Kitab Para Rasul pasal 8 ayat 37. Itu tentang pembaptisan Filipus. Ada di versi KJV, King James Version, atau di Indonesia itu TB, tadi terjemahan baru. Nah, di akhir frasa itu di situ ada penyebutan Yesus adalah anak Allah. Tapi kalau kita lihat di NIV, NLT, ESV, itu kosong, nggak ada ayatnya. Ayatnya hilang. Dan ada catatan lagi, di sana ada footnote-nya di sana yang tertulis. Di manuskrip lainnya ada yang nulis tentang pembaptisan itu. Dan kalau di TSI, terjemahan sederhana Indonesia, di situ nggak ada penyebutan Yesus anak Allah. Tapi intinya tentang bagaimana ayat pembaptisan itu nggak membuktikan Trinitas sama sekali. Dan manuskrip-manuskrip juga yang beda-beda itu mengatakan sebaliknya juga. Terus gimana anggapan tradisi kekristenan, literatur kekristenan, sarjana mereka tentang doktrin ketrinitasan ini? Apakah Trinitas itu justifiable? Apakah itu mendukung dan sesuai dengan ajaran biblical sendiri? Tapi mungkin gue gak banyak ngebahas tentang literatur awal dan tradisi kekristenan seperti yang kemarin gue bilang di video sebelumnya ya. Kalau lo mau ngeliat tentang keyakinan bapak-bapak gereja, apakah mereka itu mendukung klaim Trinitas, lo bisa lihat Jack Brancatella atau Muslim Metaphysician di blogging teologi. Itu dia ngebahas keyakinan para bapak gereja. Tapi umumnya bapak-bapak gereja, bapak apostolik Pranikea itu selalu memandang Yesus lebih rendah dibandingkan Bapa. Dan itu banyak ditemui dalam literatur tulisan awal kekristenan. Jadi gue nggak akan ngebahas bapak-bapak gereja, gue cuma ngambil dari literatur kekristenan pasca Nikea, mungkin dari ensiklopedia mereka dan juga sarjana mereka sendiri terhadap Trinitas secara umum. Nah, nantinya di video setelah ini baru gue ngebahas keyakinan kekristenan awal di masa Pranikea. Anggapan mereka terhadap Trinitas dan Yesus, apakah mereka mempercayai doktrin itu, dan seterusnya. Dan setelah itu baru gue ngebahas perspektif Islam sendiri terhadap Trinitas. Dalam New Catholic Encyclopedia mengakui bahwa doktrin Trinitas tidak secara langsung dan tercantum dalam firman Tuhan. Dan diskusi tentang Trinitas dalam konteks abad awal sangatlah anakronistik. Di abad sekarang sangat sulit untuk memberikan penjelasan yang langsung dan jelas dari wahyu, evolusi doktrin, dan penjabaran teologis dari misteri Trinitas. Periode keyakinan non-trinitarianisme itu ada sampai pada kuadran terakhir abad keempat. Baru di situ muncullah dogma Trinitas yang definitif dari satu Tuhan tiga pribadi yang sekarang diserap sepenuhnya dalam kehidupan dan pemikiran orang-orang Kristen. Trinitas yang berarti doktrin yang mengatakan satu Tuhan dalam tiga pribadi. Untuk jawaban dalam hal ini masih belum terlalu jelas karena hal ini bukanlah firman Tuhan secara langsung. Michael A. Barber dalam Should Christianity Abandon the Doctrines of the Trinity, ia memberikan banyak kutipan-kutipan dari ensiklopedia klasik, ensiklopedia agama, ensiklopedia Katolik, sarjana-sarjana Bible yang mereka semua setuju bahwa Trinitas itu nggak ada dalam ajaran biblikal dan itu bukan ajaran Yesus. Baik kata Trinitas maupun doktrin eksplisit seperti itu tidak muncul dalam Perjanjian Baru. Yesus serta para pengikutnya juga tidak menentang Shema dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan doktrin Trinitas ini dikembangkan secara bertahap selama beberapa abad dan melalui banyak kontroversi. Rumusan satu Tuhan dalam tiga pribadi belum ditetapkan secara kokoh, tentunya belum sepenuhnya diasimilasikan ke dalam kehidupan Kristiani dan pengakuan imannya sebelum akhir abad keempat. Namun istilah yang pertama kali diberi judul itu Trinitarian Dogma. Tritunggal Platonis hanya penataan tunggal dari Trinitas-Trinitas yang lebih tua dari ajaran masyarakat terdahulu yang dapat ditemui dalam semua agama paganisme. Para teolog sepakat bahwa Perjanjian Baru tidak memuat doktrin Trinitas secara eksplisit. Arthur Weigel, seorang sejarawan Egyptologist, dalam bukunya The Paganism in Our Christianity, ia bilang Yesus Kristus tidak pernah menyebutkan fenomena gagasan Trinitas dan tidak ada satupun dalam Perjanjian Baru kata Trinitas muncul. Gagasan ini baru diadopsi oleh gereja 300 tahun setelah kematian Tuhan kita dan asal mula konsepsi tersebut sepenuhnya berasal dari pagan. Terus ia mengutip Aristoteles yang mengatakan segala sesuatu adalah tiga dan tiga adalah segalanya dan dari angka tersebut digunakan kepada dewa-dewa mereka seperti yang dikatakan oleh Pythagoras. Terus orang-orang Mesir kuno mereka punya trinitas dewa-dewa mereka sendiri diantaranya Osiris, Isis, Horus, dan trinitas Amin, Mot, dan Khonsu. Dan juga dari ajaran Hindu ada trinitas
Trinitas Brahma, Wisnu, dan Shiva. Paganisme dari konsepsi ketuhanan seperti itu tuh muncul karena gagasan the problem of the one and many. Ini masalah metafisik yang sudah lama diperdebatkan di awal sejarah filsafat. Contoh realisnya itu banyak kuda yang berbeda-beda jenisnya tetapi hanya ada penyebutan nama yaitu kuda. Terus ada banyak jenis-jenis benda tajam misalkan pisau, golok, celurit, pedang, dan sebagainya. Tapi itu cuma ada satu penyebutan sebagai benda tajam. Atau sebutan lain dari bagi ras etnis manusia kayak ras Kaukasia, ras yang berkulit putih, Mongoloid, ras orang Asia, Negroid, orang berkulit hitam, dan Australoid, fenotipe umum di Australia, Asia Tenggara, dan Papua Nugini. Tapi etnis dan ras mereka itu hanya disebut sebagai satu, yaitu manusia. Ini cukup umum ya jadi masalah perdebatan filsafat dalam koridor metafisik. Dan orang Kristen itu bilangnya the problem of the one and many itu diselesaikan oleh Trinitas. Nah, ajaran ini juga digunakan oleh orang-orang pagan. Ya, dari dasar pembaruan konsep yang digunakan dari dasar Trinitas Platonis itu. Anthony Hansen, seorang Protestan profesor, dalam bukunya Tidak Ada Sarjana Perjanjian Baru yang bertanggung jawab, yang mengklaim bahwa doktrin Trinitas itu diajarkan oleh Yesus atau diberikan oleh umat Kristen di awal atau secara sadar dianut oleh penulis perjanjian baru manapun. Faktanya, hal ini perlahan-lahan terwujud dalam beberapa abad. Bernhard Lutz, seorang sejarawan gereja terkemuka dan profesor sejarah gereja dan teologi di Universitas Hamburg, dalam bukunya ia bilang sejauh menyangkut perjanjian baru tidak ada doktrin Trinitas yang sebenarnya di dalamnya. Bruce Meyer, salah satu pakar perjanjian baru yang paling dihormati dan berpengaruh di abad ke-20 yang banyak ngomongin textual criticism pada perjanjian baru, dalam The Oxford Companion to the Bible tertulis, karena Trinitas merupakan bagian penting dalam doktrin Kristen yang ada setelahnya, sangat mengejutkan bahwa istilah ini tidak muncul dalam perjanjian baru. Demikian pula konsep yang dikembangkan tentang tiga mitra setara dalam ketuhanan yang ditemukan dalam rumusan pengakuan iman yang ada setelahnya tidak dapat dideteksi dengan jelas dalam batas-batas kanon. Walaupun para penulis perjanjian baru berbicara banyak tentang Allah, Yesus, dan Roh Kudus dari masing-masingnya, tetapi tidak ada penulis perjanjian baru yang menjelaskan hubungan ketiganya secara rinci, tidak seperti yang dilakukan oleh para penulis Kristen setelahnya. Shirley Guthrie, seorang pendeta dan profesor teologi dalam Christian Doctrine, ia mengungkapkan bahwa Bible tidak mengajarkan doktrin Trinitas, baik kata Trinitas itu sendiri maupun bahasanya seperti satu dalam tiga, tiga dalam satu, satu esensi atau hakikat, dan tiga pribadi, itu semua bukanlah bahasa Alkitabiah. Christopher Kaiser, sarjana teologi Kristen, dalam bukunya The Doctrine of God mengakui bahwa doktrin gereja tentang Trinitas nampaknya merupakan hal yang paling jauh dari pemikiran awal di antara Yesus dan para penulis perjanjian baru. Dalam bentuk ini, doktrin Trinitas tidak dapat ditemukan dimanapun dalam perjanjian baru. Doktrin ini tidak diartikulasikan dengan jelas sampai akhir abad keempat Masehi. Emil Brenner, seorang teolog Kristen Swiss, mengatakan dalam bukunya bahwa tidak ada rasul yang bermimpi berpikir bahwa ada tiga pribadi ilahi, dan tentu saja tidak dapat disangkal bahwa bukan hanya kata Trinitas yang nggak ada, tetapi bahkan gagasan eksplisit tentang Trinitas juga tidak ada dalam kesaksian apostolik atau Bapak Gereja sebelum Nikea tentang iman mereka. Tom Harpur, seorang sarjana Alkitab dalam For Christ's Sake, hal yang paling memalukan bagi gereja adalah sulitnya membuktikan pernyataan-pernyataan dogma dari perjanjian baru. Anda tidak bisa menemukan doktrin Trinitas yang dinyatakan dimanapun dalam Alkitab. Santo Paulus mempunyai pandangan tertinggi mengenai peran dan pribadi Yesus, namun ia tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yesus sendiri juga tidak secara eksplisit mengaku sebagai pribadi kedua dari Trinitas yang sepenuhnya setara dengan Bapa surgawinya. Sebagai seorang Yahudi, Yesus yang soleh, dia pasti terkejut dan tersinggung dengan gagasan yang mengatakan seperti itu. Patrick Navas dalam Divine Truth or Human Tradition mengatakan kekristenan primitif awal tidak memiliki doktrin Trinitas yang eksplisit seperti yang setelahnya dijabarkan dalam Credo. Herbert George Wells, seorang sejarawan dalam The Outline of History tentang sejarah Kekaisaran Romawi, Trinitas itu ada banyak perdebatan dan tidak ada bukti bahwa para rasul Yesus pernah mendengar tentang Trinitas, apalagi Yesus sendiri.
Carlos Frederick, seorang sarjana Alkitab dan teolog Kristen Amerika, dalam bukunya Basic Theology, ia mengakui bahwa bahkan dengan semua diskusi dan penggambaran yang kami upayakan sehubungan dengan Trinitas, kami harus mengakui bahwa pada analisis akhir, hal ini adalah suatu misteri. Millard Erickson, teolog Kristen, profesor Protestan, dalam bukunya Christian Theology edisi ketiga, ia mengatakan dalam analisis terakhir, Trinitas pada akhirnya tidak dapat dipahami. Dari literatur kekristenan, anggapan-anggapan dari para sarjana mereka, dan bahkan Bible sendiri nampaknya itu nggak mendukung klaim ketrinitasan. Dan malahan kalau kita lihat di dalam Bible, Yesus sendiri malah secara eksplisit menyangkal dirinya itu memiliki divine, ilahi. Contohnya pada teks-teks seperti dalam Markus 10 ayat 17-18, ada orang yang datang ke Yesus dan dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dan juga dalam Yohanes 17 ayat 3, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan juga dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Jangan sentuh aku, karena aku belum datang kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Dari ayat ini tuh terlihat dia itu nggak membedakan antara Allah dan Bapa bagi semua orang. Karena ia menyamakan Bapa dan Allah sama dengan Bapa dan Allahnya setiap orang. Yesus juga sering digambarkan memiliki sifat-sifat yang tidak ilahi, lebih rendah dibandingkan Bapa, terkena godaan, cobaan, lelah, ketakutan, keraguan-raguan, dan kurangnya pengetahuan. Itu ada di dalam Bible. Contohnya itu di Taman Getsemani, di mana ia sangat ketakutan dan berdoa sehingga Allah mengirimkan malaikat untuk menguatkannya dan meyakinkannya, seperti dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 49. Dan dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 sampai 31, Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, Bapa yang mengutusku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Dan perbedaan sifat Yesus itu kontradiksi dengan sifat Tuhan sendiri. Itu signifikan berbeda. Yesus itu mati dalam Korintus pertama pasal 15 ayat 34, tetapi dalam Timotius pertama pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan itu kekal, tidak pernah mati. Yesus itu dicobai dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, tetapi dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 Tuhan itu tidak dapat dicobai. Yesus bisa dilihat orang pada Yohanes pasal 1 ayat 29, tetapi dalam Yohanes pertama pasal 4 ayat 12 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yesus lelah dalam Yohanes pasal 4 ayat 6, tetapi Tuhan itu tidak bisa lelah dalam Yesaya pasal 40 ayat 28. Yesus itu tidur pada Matius pasal 8 ayat 24, tetapi Tuhan itu tidak tertidur dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 4. Yesus tidak maha tahu dalam Markus pasal 13 ayat 32, tetapi Tuhan itu maha tahu dalam Yesaya 46 ayat 10. Dan Yesus adalah manusia pada Timotius pertama pasal 2 ayat 5, dan di banyak ayat lainnya juga mengatakan Yesus hanyalah sebagai anak manusia. Tetapi dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 9 dan dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan bukanlah manusia. Tapi kan Yesus juga dirujuk sebagai anak Allah seperti dalam beberapa ayat di dalam Bible. Betul, dalam debating Christian Theism yang terdiri dari dialog-dialog inovatif oleh banyak sarjana terkemuka dalam apologetika Kristen dan filsafat agama, mereka memperdebatkan tentang Trinitas, status Yesus, dan keilahian Yesus. Tentang anak Allah ini, gagasan Allah anak tidak pernah muncul dalam Bible. Namun, anak Allah adalah gelar yang sering diberikan kepada Yesus. Bagi orang-orang pagan pada zaman dulu, menjadi anak Allah berarti bahwa seseorang mewarisi semua atau sebagian keilahian dari seorang Bapa ilahi. Pada kenyataannya, ini mungkin merupakan gagasan yang paling khas menyatukan kultus-kultus pagan kekaisaran Romawi. Namun, merupakan hal yang umum dalam ilmu pengetahuan modern bahwa dalam lingkungan bahasa Aram dan Ibrani, frasa seperti itu tidak mengandung implikasi pagan, tetapi menunjukkan otoritas malaikat, rabai, mesianik, atau raja. Oleh karena itu, anak-anak Allah atau dalam Ibrani Beneha Elohim adalah malaikat atau manusia yang diilhami, seperti dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, Ayub pasal 1 ayat 6, Mazmur
29 ayat 1. Para sarjana yang tidak terpengaruh oleh tuntutan ortodoksi Nikea, sebagian besar sepakat bahwa bagi orang Yahudi di Palestina abad pertama, menjadi anak Allah sama sekali tidak menyeratkan status ilahi. Tapi kalau Anda memahami bahwa status anak Allah itu menyeratkan status ilahi, dalam istilah seperti itu berarti Anda melanggar premis penting monoteisme Yahudi dan Anda menunjukkan adanya pengaruh dari agama Helenistik dan Romawi. Jadi begitu kalau Anda mengatakan anak Allah itu adalah suatu hal yang literal, karena hal itu digunakan bagi kebanyakan paganisme di Romawi. Sedangkan bagi orang-orang Yahudi dan Ibrani kuno, mereka menggunakan istilah itu secara umum tidak memiliki status ilahi. Dan ayat-ayat yang tertera tadi barusan, terlihat beberapa ayat itu yang menunjukkan ketidakilahian sifat Yesus sendiri. Dan dari situ sangat mempengaruhi doktrin Trinitas sendiri yang mengatakan Yesus itu memiliki sifat keilahian yang setara dengan Bapa. Ya mungkin sebagai permisa yang telah menonton video ini sejauh ini, ya Anda sendiri bisa memilih sendiri ya. Anda itu mau ikut paganisme Yunani Romawi atau monoteisme Islam dan Yesus sendiri.